Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah materi training dari PT Biologic Indonesia. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Septiawan. Saya bekerja di PT Biologic Indonesia sebagai technical trainer. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan materi dengan judul PHP and MySQL Fundamental. Untuk rekan-rekan yang ingin mengembangkan sebuah website ataupun aplikasi berbasis web, ini bisa menggunakan PHP dan MySQL. Jadi kenapa sih kita menggunakan PHP dan MySQL? Nah, PHP ini salah satu pemrograman, bahasa pemrograman yang cukup populer, yang fungsinya untuk membuat sebuah website yang bersifat dinamis ya. Jadi sebenarnya website ini bisa kita buat dengan hanya HTML dan CSS saja. Tapi untuk membuat website yang dinamis, yang berhubungan dengan interaksi antara web dan database, ini kita bisa menggunakan PHP dan MySQL. Dan MySQL sendiri merupakan salah satu RDBMS yang cukup populer ya, cukup banyak yang menggunakan dan juga cukup mudah untuk digunakan. Nah, sehingga mengapa kita bisa mencoba untuk menggunakan PHP dan MySQL dalam proses pengembangan web yang bersifat dinamis tadi. Lalu saya juga akan menjelaskan ya posisi PHP dalam proses pengembangan web. Di sini kita lihat ya interaksi antara user dan sebuah web ataupun aplikasi berbasis web pasti akan melibatkan dua elemen, yaitu user dan server. Karena tadi si web yang sudah kita buat akan di-upload ke dalam server. Lalu kita juga membagi menjadi 3 bagiannya, ada presentation. Presentation ini berhubungan dengan tampilan. Nah, jadi ada CSS, JavaScript, dan HTML. Lalu ada logic, yaitu kita bisa menggunakan PHP dan data MySQL. Jadi untuk sebuah web yang bersifat dinamis, kita bisa menggunakan PHP dan di bagian datanya kita bisa menggunakan MySQL. Setelah itu apa saja sih yang akan dibahas dalam materi PHP dan MySQL ini? Yang pertama ada pengenalan dari PHP itu sendiri, lalu ada tipe data, variabel. Variabel ini fungsinya untuk menampung data di dalam PHP itu sendiri. Jadi dalam pemrograman ini pasti sering melibatkan namanya variabel, fungsinya untuk menampung sebuah data seperti itu. Lalu ada juga membuat komentar, operator. Operator ini misalkan ada pertambahan, perkalian, dan lain sebagainya. Ada array, kondisional. Kondisional ini misalkan kita akan membuat sebuah if, for, dan lain sebagainya. Ada loops, ada juga kita akan membahas bagaimana PHP ini dibentuk dalam cara yang object oriented. Nah, ini kita akan mempelajari dengan PHP OOP. Lalu kita juga akan belajar untuk mengenal apa itu MySQL dan bagaimana mengkoneksikan antara MySQL dan PHP. Nah, jadi di dalam bahasan ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi kita ya untuk membuat halaman web ataupun aplikasi berbasis web yang dinamis. Oke, untuk rekan-rekan yang tertarik untuk mempelajari PHP dan MySQL, bisa langsung menghubungi tim PT Biologic Indonesia. Semoga apa yang saya bagikan hari ini, saya share hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.